Mari kita bergembira, sukaria semua. Video ini berjudul Fenomena Yahya Walloni dan Joseph Paul Sang. Mengapa saya mengangkat topik sebagaimana judul video ini? Terus terang saja, saya tidak habis pikir kenapa di Indonesia ini selalu saja isu agama yang menimbulkan persoalan. Negara-negara lain sudah sangat maju, sudah berlomba-lomba sampai ke ruang angkasa, menjelajah dan meneliti planet Mars yang dilakukan oleh Amerika, Rusia, Cina, dan juga Uni Emirat Arab. Kok Indonesia masih saja berkutat di persoalan agama, masih saja berselisih, salah menyalahkan di soal-soal keagamaan, penistaan agama, dan lain sebagainya. Agama kan mengajarkan kebaikan, tetapi mengapa justru agamalah yang menjadi pokok persoalan? Tepatnya pemeluk agamalah yang menjadikan benih-benih kekisruhan itu timbul, bukan agama. Agama sih baik-baik saja. Agama itu keyakinan atau kabar baik. Agama bukan personal. Jadi agama itu netral, tidak menyebabkan kekisruhan. Orang-orangnya lah, atau tepatnya para pemeluknya lah yang sering tidak bersahabat. Itu disebabkan karena ucapan-ucapannya, khotbah-khotbahnya yang panas, mengandung ujaran-ujaran kebencian, dan parahnya lagi ujaran-ujaran kebencian tersebut justru dilakukan oleh yang dipahami oleh banyak orang sebagai tokoh agama, atau tepatnya tukang-tukang khotbah yang gak bener. Padahal pendidikan formalnya tinggi sampai ke pendidikan S3 agama. Mestinya kalau sudah disebut sebagai tokoh agama, imam besar, dan lain-lain, jaga diri dong. Kan pendidikan formalnya sudah tinggi tuh, S3. Jaga dong nama baik pribadi, jangan ngomong atau khotbah sembarangan. Kasihan orang-orang atau masyarakat lain yang seiman atau sekaum, yang perilakunya benar dan sangat baik, terbawa-bawa menjadi jelek agamanya di mata pemeluk agama lain. Agama adalah keyakinan, dan yang namanya keyakinan itu pasti ada banyak, tidak bisa hanya ada satu. Dan karena banyak, maka agama atau keyakinan itu tentu berbeda-beda, tidak bisa sama. Namun walaupun berbeda-beda, agama atau kabar baik itu tujuannya sama, yaitu memberitahu umat manusia adanya jalan yang baik buat manusia dalam menjalani kehidupannya agar selamat hidupnya di dunia dan selamat setelah meninggal dunia. Apakah setelah meninggal dunia itu ada kehidupan lain atau kehidupan berikutnya buat manusia? Jawabnya ada. Surga dan neraka itu adalah alam kehidupan berikutnya buat manusia. Tentu untuk bisa masuk ke surga atau masuk ke neraka itu ada syarat-syarat dan ketentuannya. Tidak mungkin jika semasa hidupnya di dunia seorang manusia berperilaku jahat lalu setelah meninggal masuk surga. Begitu pula sebaliknya, tidak ada seorang manusia yang kelakuannya overall baik setelah meninggal dunia masuk neraka. Semua agama memberitahu bagaimana caranya agar bisa masuk surga. Dan tiap-tiap agama katakanlah mempunyai sisi dalam dan sisi luar. Sisi dalam suatu agama adalah inti ajarannya. Sedangkan sisi luar agama adalah cara-cara dalam melakukan ritual, ibadah, atau sembahyang dari suatu agama. Sisi dalam dari semua agama itu pada dasarnya sama, yaitu mengajarkan kebaikan, supaya pemeluknya berperilaku baik dan setelah meninggal dunia bisa masuk surga, atau terlahir secara spontan di alam bahagia, yaitu di alam surga itu tadi. Jadi kalau begitu, kalau ada umat beragama yang berperilaku buruk, yang khotbah-khotbahnya mengandung ujaran kebencian, maka dia sudah tersesat. Dia tidak mampu menjalankan perintah agamanya. Dia telah salah jalan dalam mengaplikasikan ajaran agamanya. Apakah yang dapat masuk surga itu adalah para pemeluk agama tertentu saja? Tentu tidak, karena syarat masuk surga itu adalah yang sesuai dengan sisi dalam ajaran agama itu tadi, yaitu berperilaku baik. Sisi luar dapat diibaratkan sebagai moda transportasi yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu surga.
Moda transportasi itu macam-macam dan semuanya bisa digunakan dalam perjalanan untuk mencapai tujuan, bukan? Apakah hanya agama tertentu saja yang benar dan yang lain salah? Semua agama itu benar karena mengajarkan kebaikan. Semua agama itu baik. Kalau ada agama yang salah, maka yang menanggung dosa besar atas kesalahannya adalah si pembawa agama, bukan muridnya atau para umat pemeluk agama. Oleh karena itu, kalau Anda sebagai tokoh agama, sebagai pemuka agama, sebagai panutan atau sebagai guru agama, jangan sampai salah mengajarkan ajaran agama. Anda berdosa sangat besar sekali kalau mengajarkan agama secara salah. Jangan sampai murid-murid Anda menjadi intoleran, menjadi radikal negatif, apalagi menjadi teroris. Dikarenakan kesalahan Anda dalam mengajarkan agama atau kesalahan Anda dalam berkhotbah yang mengandung ujaran kebencian, menjelek-jelekan atau menyalah-nyalahkan agama lain. Kasus Joseph Paul Zhang adalah sebagai akibat dari seringnya dia mengetahui adanya khotbah-khotbah yang berisi ujaran kebencian, menjelek-jelekan atau menyalah-nyalahkan agama lain. Salah satu contohnya adalah khotbah-khotbah yang mengandung ujaran kebencian, menjelek-jelekan atau menyalah-nyalahkan agama lain yang sering dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni. Rasanya Indonesia perlu mengadakan kembali penataran P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila seperti zaman Soeharto dulu pada zaman Orde Baru. Tentunya dengan penyempurnaan di sana-sini, menyesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini yang di segala bidangnya sudah berubah berkembang, sudah lebih demokratis, dan di bidang iptek sudah berkembang dengan sangat pesat. Dalam konteks video ini, sila pertama dari Pancasila lah yang kiranya perlu ditanamkan secara mendalam kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, bagaimana cara mengamalkannya secara baik dan benar. Sudah ada BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Agama. Mungkin perlu ditingkatkan dana operasionalnya agar kegiatan semacam penataran P4 bisa diadakan kembali, agar orang-orang Indonesia, utamanya adalah tokoh-tokoh agama, para pemuka agama, sebagai panutan dan guru-guru agama, tidak sesat, tidak salah jalan dalam mengamalkan ajaran agamanya. Yang menjadikan tidak habis pikir itu adalah adanya tokoh-tokoh agama berpendidikan S3 agama, tapi khotbahnya mengandung ujaran kebencian, menjelek-jelekan dan menyalah-nyalahkan agama lain. Di mana akal sehatnya dengan pendidikan S3-nya itu? Di mana nuraninya? Mestinya makin tinggi pendidikan formalnya, bukan makin sempit fanatiknya, menjadi fanatik buta. Untungnya yang intoleran dan yang radikal negatif itu tidak lebih banyak dibanding yang baik-baik. Contohnya adalah Menteri Agama yang sekarang, yang terlahir dari organisasi keagamaan yang sangat baik reputasinya. Memilih dan memeluk agama itu bebas, tidak ada yang salah dalam memilih dan memeluk agama yang diakui di Indonesia ini, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama di Indonesia. Memeluk agama itu karena kecocokan, karena jodoh. Tidak ada paksa memaksa dan salah menyalahkan dalam memeluk suatu agama. Yang intoleran dan radikal negatif itu belum jodoh dengan ajaran luhur. Semoga kedepannya bisa berjodoh. Contohnya adalah mantan napiter atau mantan narapidana teroris yang sudah sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sekarang ini mereka difasilitasi oleh Densus 88 dengan bagi hasil mengelola peternakan sapi, bertani sekaligus mengelola tempat wisata karena keadaan alamnya yang sangat indah, dan juga ada tempat pemancingannya segala yang lokasinya berada di daerah Bogor. Demikianlah paparan video ini yang berjudul Fenomena Yahya Waloni dan Joseph Paul Zhang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan di video yang lain di channel Herman Nuhadi yang pastinya berisi pengetahuan yang baik dan menarik, plus ada tambahan hiburannya, sehingga selain bermanfaat juga asik untuk ditonton. Akhirul kata, kiranya Anda semua selalu sehat dan berbahagia. Semoga.
Mari kita bergembira, sukaria semua, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Siapa bilang bapak dari Blitar, bapak kita dari Prambanan? Siapa bilang rakyat kita lapar? Endorse